ayah dan cucunya semuanya akan jadi pendosa secara otomatis. Tidak seperti itu. Semua orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Khairan kana am syarran. Apakah itu yang baik atau yang tidak baik. Dalam ayat ini para ulama berbeda pendapat mengenai masalah mengirim pahala kepada mayit. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam bahwasanya terdapat 3 perkara yang bermanfaat bagi mayit. Di antaranya doa kaum muslimin untuk mayit tersebut. Jadi doa kita bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Yang kedua, menghajikan orang yang sudah meninggal, badal haji. Yang ketiga adalah bersedekah atas nama mayit. Ya, jadi doa, kemudian menghajikannya, kemudian bersedekah atas nama mayit. Secara umum, para ulama ijma' atau sepakat dalam masalah-masalah ini. Kecuali Imam Malik, menurut beliau, seseorang hanya boleh menghajikan atau bersedekah atas nama mayit apabila sebelumnya mayit itu berwasiat, sebelum meninggal. Intinya secara umum para ulama sepakat dalam 3 permasalahan tersebut. Dan ini yang dinamakan dengan niyabah, perwakilan. Ya, itu yang 3 itu tadi. Mendoakan, kemudian menghajikan, kemudian bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Kita tahu bahwasanya mendoakan orang yang sudah meninggal diperbolehkan. Adapun diterima atau tidaknya doa tersebut, maka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak mutlak milik Allah, dan ini berbeda dengan masalah mengirim pahala kepada orang lain, ya. Berdoa untuk mayit dengan izin Allah akan bermanfaat. Seperti orang yang berziarah kubur, kemudian berdoa untuk mayit. Sama halnya sholat jenazah, yang mana ketika kita mensolati jenazah berarti kita sedang mendoakannya. Ya kan, kita sholat jenazah itu kan dari takbir 3 dan 4, itu kan isinya doa. Allahumma gfir lahu warhamhu dan seterusnya. Adapun menghajikan orang lain yang sudah meninggal, maka hal tersebut juga berbeda dengan masalah mengirim pahala haji. Ya, beda konteksnya. Yang dimaksud dengan mengirim pahala haji adalah orang yang ketika seorang haji untuk dia sendiri, kemudian dia berdoa, ya Allah, pahala haji saya kirimkan kepada si fulan, untuk si fulan. Ini tidak ada contohnya kalau seperti itu. Namun yang dimaksud dan disepakati akan kebolehannya oleh para ulama adalah niyabah, atau menghajikan atas nama si fulan. Misal seorang berhaji untuk bapaknya, kemudian berkata, labbaik Allahumma hajjan an abi. Ya Allah, saya berhaji atas nama bapak saya. Bersedekah atas nama mayit juga berbeda dengan masalah mengirim pahala sedekah untuk mayit. Ya, yang dimaksud dengan mengirim pahala sedekah adalah ketika seseorang bersedekah untuk dirinya sendiri, kemudian dia berkata, ya Allah, kirimkan pahala sedekah saya ini untuk si fulan. Adapun bersedekah atas nama mayit, misalnya ketika seseorang bersedekah atas nama bapaknya yang sudah meninggal, maka yang demikian juga disepakati akan kebolehannya. Misalnya, ada harta waris dari bapak kita yang saat ini masih kita kelola, walaupun sudah jadi milik kita, itu kita gunakan untuk sedekah. Kita kumpulkan orang-orang fuqara wal masakin, ya, 5 orang, 10 orang, ajak makan ke rumah. Niat kita supaya sedekah ini atas nama bapak kita. Apalagi dari harta yang kita dapat dari warisannya misalnya. Maka para ulama berpendapat ini diperbolehkan. Nah, berbeda dengan menghadiahkan bacaan. Qul huwallahu ahad, menghadiahkan Al-Fatihah. Maka wallahu alam, kalau yang seperti ini tidak ada contohnya dari Nabi dan sebaiknya kita tidak mengikutinya. Bahkan Imam Syafi'i secara ringkas berpendapat itu tidak sampai kepada mayit. Menghadiahkan bacaan kulhu, menghadiahkan bacaan Fatihah, bacaan Yasin, ya, atau menghadiahkan 30 juz Al-Quran. Biasanya kan begitu, Pak. Ada yang meninggal, maka pentakziah ini dibagi. Si fulan juz 1, juz 2, juz 3, 28, 29, 30. Maka nanti mereka dikasih uang sedemikian rupa untuk khataman setelah masing-masing baca 1 juz. Maka ini tidak ada contohnya. Imam Syafi'i sendiri berpendapat dalam kitab Al-Um, begitu juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim,
bahwasanya mengirim pahala itu tidak akan sampai. Jadi menurut pendapat ini mengirim pahala bacaan Al-Quran, kirim pahala salat, kirim pahala puasa, kirim pahala haji, itu tidak akan sampai. Ya, itu menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Pendapat kedua yang dipilih oleh jumhur ulama diantaranya Imam Ahmad bahwasanya pahala akan sampai kepada orang yang dikirimkan kepadanya pahala. Terdapat perincian dalam masalah ini akan tetapi secara umum dua pendapat inilah yang kuat. Nah, ya, jadi dalam masalah ini penulis lebih cenderung kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwasanya pahala tidak akan sampai, dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini. Alasannya karena Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya. Tidak tercatat dalam sejarah mereka seorang pun mengamalkan amalan kirim pahala kepada orang lain. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara tiba-tiba dan tidak memberikan wasiat. Apakah aku mengira jika ia bisa berbicara maka ia akan bersedekah? Maka apakah ia memperoleh pahala jika aku bersedekah atas namanya? Aku pun mendapatkan pahala, kata Nabi, iya. Maka dia pun bersedekah untuknya. Ini menunjukkan terbetik dalam benak para sahabat bahwasanya seorang tidak beribadah atas nama orang lain sehingga mereka pada akhirnya bertanya tentang masalah tersebut. Ini pun masalah beribadah atas nama orang lain atau niyabah, bukan masalah kirim pahala. Ya, artinya ini diambil dari harta si mayit, baru anaknya bersedekah, dan para sahabat tetap bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang harus kita pahami jamaah sekalian, ini permasalahan khilafiyah. Kalaupun ada yang condong kepada mengatakan itu sampai, tentu caranya tidaklah membaca secara bersama-sama, dipimpin satu suara, kemudian ada gigi satu, gigi dua, gigi tiganya. Bukan begitu cara-caranya. Tentunya itu menyelisihi syariat. Ya, bukan seperti itu. Jadi yang lebih baiknya wa anna sa'yahu saufa yura, ya, itu diantaranya seperti yang di halaman 216 ini dikatakan, kalau dia seorang anak, maka ibadah apapun yang dia lakukan sampai pahalanya kepada orang tuanya. Ya, disebutkan dalam sebuah hadits, idza matal insanu inqata'a amaluhu, dalam riwayat lain inqata'a anhu amalu illa min salatah, min sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'ulah. Jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang saleh. Di antara contoh sedekah jariah adalah pembangunan masjid. Ketika seorang membangun masjid, kemudian masjid tersebut digunakan untuk salat, baca Al-Quran, berzikir, kajian dan lain sebagainya, maka pahalanya akan mengalir kepada orang tersebut karena itu merupakan pahala yang diusahakan. Di antara contoh ilmu yang bermanfaat adalah wakaf ilmu seperti yang dilakukan oleh para ulama. Ketika mereka mengarang buku-buku dan buku tersebut kemudian dibaca berabad-abad. Ada yang menulis dari abad kedua, ya, Imam Syafi'i di abad kedua ya Pak, 150 ke 204. Kitabnya ya, sampai sekarang dan terus-menerus memberikan manfaat, maka pahalanya akan terus mengalir kepada mereka. Selayaknya jika seorang tidak bisa mewakafkan harta, hendaknya dia mewakafkan ilmu. Adapun anak salih yang mendoakan orang tuanya, karena anak yang salih merupakan usaha kita, usaha didikan kita, sebagaimana Nabi katakan, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian makan ialah berasal dari usaha kalian. Dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil dari usaha kalian. Oleh karenanya jika anak-anak kita didik, kemudian menjadi anak yang saleh dan mendoakan kita, niscaya pahalanya akan terus mengalir kepada kita, pada orang tuanya.
Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Baik usaha berupa kebaikan atau berupa keburukan, semuanya akan terlihat pada hari kiamat. Akan dilihat oleh Allah dan akan dilihat pula oleh para malaikat. Sebagian orang kebaikannya akan diperlihatkan kepada khalayak untuk memuliakan dia. Dan sebagian orang keburukannya juga akan diperlihatkan kepada khalayak untuk dipermalukan. Adapun orang mukmin, maka Allah tidak akan membongkar aibnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, bahwasanya Allah akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah bongkar aib-aibnya di hadapannya dengan lembaran-lembaran catatan amalnya, agar dia dan dengan Allah saja. Kemudian Allah berkata, bukankah engkau telah melakukan demikian wahai hambaku? Maka dia pun mengatakan, benar ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, aku telah mengampuni itu. Ya, sebagaimana dalam hadis yang panjang ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, semuanya akan kita saksikan. Mulai dari ya kita balik, apa-apa saja yang kita lakukan, kebaikan apa keburukan, itu semua akan ada pertanggungjawabannya dan akan kita saksikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Adapun para pelaku maksiat, maka akan terlihat amalan-amalan mereka di hadapan banyak orang. Contoh seperti sabda Nabi, man samma'a samma'allahu bih. Barang siapa yang sum'ah, memperdengarkan amalannya, maka Allah akan memperdengarkan tentangnya. Wa man yura'i yura'illahu bihi. Dan barang siapa yang beribadah, memperlihatkan amalnya, itu riya, maka Allah akan memperlihatkan tentang dia. Maksudnya barang siapa yang beramal karena sum'ah, maka Allah akan sebut-sebut keburukannya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang beramal soleh agar dilihat oleh orang lain, itu riya, maka Allah akan perlihatkan di hadapan khalayak bahwasanya dia adalah orang yang riya. Yauma tubulas sarair. Pada hari ditampakkannya segala rahasia. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberi tanda sebagaimana sabda Nabi, likulli ghadirin liwaun yaumal qiyamah. Yuqalu hadhihi ghadratu fulan. Setiap pengkhianat memiliki bendera pada hari kiamat kelak. Lalu dikatakan kepadanya, inilah pengkhianatan si fulan. Nah, Nabi juga katakan, ya siapa yang memiliki dua orang istri lalu dia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring. Inilah makna ayat, sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Usaha dan amalannya sewaktu di dunia akan terlihat. Apakah amalan tersebut akan diperlihatkan antara dia dan Allah saja, dan ini diperuntukkan bagi orang-orang mukmin, atau terlihat oleh banyak orang. Terkadang sebagian orang mukmin dimasyhurkan oleh Allah agar semua tahu bahwa dia adalah orang yang mulia. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, al-muadziduna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat nanti. Karena ketika di dunia dia selalu meninggikan kalimat Allah, maka pada hari kiamat kelak Allah jadikan dia masyhur, tersohor. Seperti halnya orang yang meninggal dalam kondisi berihram. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan bertalbiyah, ya, yaitu membaca labbaik Allahumma labbaik, baca talbiyah. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seperti halnya juga orang yang mati syahid, Allah bangkitkan dalam keadaan berlumuran darah. Al-launu launud dam war rihu rihul misk.
warnanya warna darah dan aromanya aroma kasturi. Jadi amalan akan terlihat terkadang di hadapan para khalayak dan terkadang hanya di hadapan Allah saja. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Tidak ada yang dikurangi, kezoliman sedikit pun akan dibalas, kebaikan sedikit pun juga akan dibalas. Sebagaimana firman Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, juga disebutkan wa anna ila rabbikal muntaha. Ya, thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kandungan isi suhuf. Suhuf itu artinya lembaran ya, Pak ya. Lembaran bisa jadi itu juga kandungan dari Taurat ya, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, itu lembaran-lembaran wahyu yang Allah berikan kepada para anbiya. Di antara tafsiran ayat ini, akal tidak akan sampai berpikir tentang Allah. Makanya tidak diperbolehkan merenung tentang zat Allah. Akan tetapi hendaknya yang direnungkan adalah nikmat-nikmat dan ciptaan Allah. Ya, setan akan datang kepada salah seorang dari kalian lalu bertanya, siapa yang menciptakan ini dan itu? Hingga akhirnya dia akan bertanya, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Kalau sampai was-was itu sedemikian rupa, jika hal itu terjadi, maka hendaknya dia berlindung kepada Allah. Falyasta'idz billah wal yantahi, dan sudahilah. Jangan turuti menjawab pertanyaannya itu. Langsung bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kadang-kadang mau kita dikasih was-was seperti itu. Apalagi orang-orang yang terlalu mendulukan logikanya di dalam memahami sesuatu, gitu ya. Bahwasanya ada seorang tokoh yang berkewarganegaraan Saudi Arabia bernama Abdullah Al-Qasimi menulis sebuah buku yang menakjubkan berjudul As-Sira' Bainal Islami wal Wathaniyah. Pertarungan antara Islam dan penyembah berhala. Yang isinya adalah bantahan terhadap agama-agama kesyirikan. Sampai orang-orang kagum dan menulis bait-bait syair yang isinya pujian untuknya. Akan tetapi di akhir hayatnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak percaya adanya Rabb. Bisa jadi dia berpikir tentang Rabb yang mana otak manusia tidak akan sampai berpikir tentang itu. Kita tahu bahwa indera yang kita miliki mempunyai batasan. Pandangan kita, pendengaran kita, bahkan tenaga kita juga terbatas. Maka otak kita juga memiliki batasan. Apabila kita berusaha memikirkan sesuatu di luar batasan otak, maka yang demikian itu berbahaya. Karena syaitan akan datang kepada kita membawa syubhat. Dan inilah yang terjadi pada diri Abdullah Al-Qasimi. Dia kafir di saat para pakar dan ilmuwan lebih memilih untuk masuk Islam. Sehingga ketika dia telah kafir, dia pun menulis buku yang menyerang Islam. Maka hendaknya seseorang bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah telah berikan kepadanya. Tafsiran kedua dari ayat tadi, wa anna ila rabbikal muntaha, bahwasanya segala perkara semuanya yang menentukan adalah Allah. Semua urusan kesudahannya kembali kepada Allah. Tentang hari kiamat, padang mahsyar, surga dan neraka, kehidupan dan kematian, takdir rezeki semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat inilah yang lebih kuat. Oleh karenanya pada firman selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan juga menangis. Ya, kalau sudah sesuatu itu semuanya kembali kepada Allah, maka tentunya tidak terlepas dari ketetapan Allah, tidak terlepas dari
kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwasanya manusia tidak luput dari dua kondisi. Kalau tidak dalam keadaan senang, maka dalam keadaan kondisi sedih. Tidak ada orang yang mulai dari lahir sampai sekarang mendapat kesedihan terus, tidak ada. Atau gembira terus, bahagia terus, tidak. Semua itu berganti-ganti. Namun ada hadis yang mengatakan wala tuksirid dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalb atau tumitul quluba. Dan janganlah terlalu banyak tertawa, sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Adapun jika tertawa pada tempatnya maka tidak mengapa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa dan para sahabatnya juga tertawa. Ya, di ayat yang berikutnya, Pak, disebutkan di surah ayat yang ke-45, wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna wa anna 'alaihi nasy'atal ukhra. Allah lah yang menghidupkan kita dari awal, kemudian Allah juga yang mematikan, kemudian Allah akan kembali menghidupkan kita tatkala di padang mahsyar, dan kemudian urusan semua urusan termasuk kehidupan dan kematian kembali kepada Allah. Dan Allah juga yang menciptakan laki-laki dan wanita berpasang-pasangan dari semenjak Nabi Adam dan Hawa, kemudian anak kandungnya, keturunannya pun berpasang-pasangan, kemudian beranak pinak. Semua itu Allah yang menciptakan. Ya. Dan Allah lah yang menetapkan terjadinya hari kebangkitan. Setelah kematian dan perkara tersebut kembalinya juga kepada Allah. Ini semua penjelasan dari ayat wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Allah menyebutkan perkara yang bertolak belakang, tawa dan tangis, hidup dan mati, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, semuanya yang menentukan adalah Allah Azza wa Jal. Jika kita tahu bahwasanya kekayaan dan kemiskinan yang menentukan adalah Allah, maka kita jika sudah berusaha namun tidak bisa kaya, maka semua itu Allah lah yang mengaturnya. Kalaupun berusaha kemudian berhasil kaya, maka itu juga Allah yang mengaturnya. Semua urusan kembali kepada Allah. Adapun makna aqna, terdapat dua penafsiran. Ada yang mengatakan aqna adalah menjadikan miskin. Ada yang mengatakan aqna berasal dari kalimat al-iqtina, yaitu selain kaya, dia juga memiliki barang-barang, aset-aset yang dia miliki yang tidak perlu untuk dia jual. Maksudnya dialah Allah yang menjadikan seorang kaya bahkan berlebihan dalam kekayaannya. Ya. Wa annahu huwa rabbus syi'ra, dan sesungguhnya dialah Rabb, dialah Allah yang memiliki bintang syi'ra. Bintang syi'ra dalam bahasa Latin adalah bintang Sirius. Kenapa Allah khususkan bintang ini padahal terdapat banyak bintang di langit? Menurut penjelasan para ahli, karena bintang Sirius dahulu disembah oleh orang-orang Arab dari kabilah Khuza'ah. Karena bintang Sirius adalah bintang yang paling terang di malam hari. Sehingga mereka mempunyai keyakinan khurafat tentang bintang tersebut, dan pada akhirnya mereka menyembahnya. Nah, jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan wa annahu ahlaka 'adanil ula. Sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala atau yang pertama. Ada tiga pendapat tentang ini. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya kaum 'Ad, yang kedua adalah Samud. Dan kaum Samud adalah keturunan kaum 'Ad. Sehingga untuk membedakan kaum 'Ad yang merupakan kaumnya Nabi Hud, dikatakanlah 'Adanil ula. Adapun untuk kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud, maka dikatakan Samud. Ya. Adapun menurut pendapat kedua, disifati dengan al-ula karena dia adalah kabilah Arab dari Arab al-Baidah yang pertama.
Karena kabilah Arab terbagi menjadi tiga. Ada namanya Al-A'rab, Al-Baidah yang sudah punah. Di antaranya adalah suku Ad dan Tsamud. Yang paling pertama dari suku-suku tersebut adalah Ad. Al-A'rab, Al-Aribah adalah Arab yang asli dari Qahtan, dari negeri Yaman. Berarti Al-Qahtani itu ada di Yaman, ada di Saudi juga ya Pak? Di Qatar ada nggak Al-Qahtani? Qahtani. Ada juga ya? Sama lah itu Al-Qahtani. Hah? Hah? At-Tani, Al-Tani. Tapi itu sama. Apa aja suku Qatar yang terkenal? Al-Tani, Pak. Al-Tani pakai al dia. Tamim, hmm. At-Tamimi. Abu Bakar tuh At-Tamimi, At-Taimi, At-Tai- Oh, bukan At-Tamimi ya. Baik. Dan yang ketiga Al-Arab Al-Musta'rabah, yaitu keturunan Nabi Ismail dan suku Quraisy, yang mana dia adalah pencampuran antara suku Arab dan suku Nabi Ismail. Ya, kan Bani Jurhum itu. Nabi Ismail menikah dengan istrinya yang kedua kan dari kabilah Bani Jurhum, yaitu kafilah dagang dari Yaman yang akhirnya mereka memilih tinggal di Haram, ya, di sekitaran Ka'bah. Karena adanya air Zam-Zam itu. Hanya banyak orang yang akhirnya tinggal di sana. Pendapat yang ketiga, karena dia adalah suku yang waktu itu paling hebat di antara suku-suku yang ada, karena mereka diberi kekuatan tubuh yang luar biasa. Sampai mereka mengatakan sebagaimana dikisahkan oleh Allah, di mana mereka berkata dengan sombong, "Man asyaddu minna quwwah?" Siapa yang lebih kuat dari kami? Ya. Wa Tsamud fama abqa. Dan kaum Samud tidak seorang pun yang ditinggalkannya. Tidak ada lagi yang tersisa. Wa qauma Nuhim min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha. Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Di sini Allah menyebutkan bahwa kaum Samud semuanya binasa. Dan Allah juga membinasakan kaum Nabi Nuh alaihi salam sebelum Ad dan Samud. Karena secara silsilah, sejarah yang pertama adalah kaum Nuh, baru setelah itu Ad, kemudian Samud. Akan tetapi Allah menyebutkan Ad dan Samud karena keduanya Arab yang merupakan keturunan dari Sam bin Nuh. Karena Nabi Nuh punya anak tiga. Sam, Ham, dan Yafith. Ya, keturunan Arab adalah dari keturunan Sam bin Nuh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kenapa Allah binasakan kaum Nabi Nuh, karena mereka adalah orang yang paling zalim dan paling durhaka. Terdapat dua tafsiran di sini. Maksudnya kaum Nuh lebih zalim dan durhaka daripada kaum Ad dan Samud. Yang demikian karena Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Dan Allah berikan kepada beliau umur yang panjang, sedangkan sebagian kaumnya tidak memiliki umur sepanjang kaumnya Nabi Nuh. Ya, sepanjang Nabi Nuh dan kaumnya. Dan mereka beranak pinak. Kalau salah seorang dari mereka punya anak, maka ia akan membawa anaknya ke tempat Nabi Nuh dan mengatakan, "Wahai anakku, jangan ikuti orang ini, karena dia adalah orang gila." Masya Allah. Dan begitu selanjutnya, ketika anak tersebut nantinya memiliki anak, dia akan melakukan hal yang sama. Sebagaimana yang dilakukan oleh bapaknya kepadanya dahulu, agar tidak mengikuti seruan Nabi Nuh alaihi salam. Dan mengatakan bahwa beliau adalah orang gila. Wal'iyadzubillah. Tafsiran yang kedua, bahwasanya kaum Ad, Samud, dan kaum Nuh, mereka lebih zalim dan lebih durhaka daripada kaum musyrikin Arab. Sehingga seakan-akan ayat ini memberikan hiburan kepada Nabi ketika beliau dimusuhi oleh kaum musyrikin Arab, karena sesungguhnya mereka tidak lebih durhaka dari kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, dan Samud. Ya. Jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan berikutnya wal mu'tafikata ahwa, dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Ini sebenarnya pengulangan juga daripada
penjelasan dari surah Az-Zariyat. Bagaimana kebinasaan yang diterima oleh umat-umat yang mendurhakai Rasul yang diutus kepada mereka. Al-Mu'tafikah maknanya adalah al-munqalibah, yang terbalik. Dalam ayat lain dikatakan wal mu'tafikat, negeri-negeri yang dibalikkan, dalam bentuk jamak dia. Sebagian ahli tafsir mengatakan ada 4 kota kecil yang penduduknya semuanya adalah pelaku homoseksual. Keempat negeri tersebut adalah Sodom, ya, Sadum, Umurah, Amurah, Adamah, dan Sibuim. Maka sewaktu mereka kufur kepada Nabi Lut, Allah angkat mereka. Malaikat Jibril dengan sayapnya mengangkat mereka ke atas, kemudian dibalikkan. Maka setelahnya mereka disebut Al-Mu'tafikah, negeri yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Faghasyaha ma ghasya. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Itu faghasyaha maknanya adalah meliputi. Sebagian ahli tafsir mengatakan maknanya kaum Nabi Lut setelah mereka diangkat kemudian dibalikkan. Allah liputi mereka dengan batu yang banyak yang menghujani mereka sehingga mereka tertutup dengan bebatuan yang panas dan keras untuk membinasakan mereka. Makna yang kedua tafsirannya, Allah pun menutupi mereka dengan azab, yaitu kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan kaum Samud, dan juga kaum Lut. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara, hadza nadhirum minan nudhuril ula. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu. Inilah yang termaktub di dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa yang Allah nukil dalam Al-Quran. Azifatil azifah, laisa laha min dunillahi kashifah. Yang dekat, hari kiamat itu telah semakin dekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah Subhanahu wa taala. Baru di halaman 231 dikatakan apa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Intinya ayat ini menjelaskan peringatan kepada orang-orang kufar dan hiburan juga bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa memang para nabi terdahulu juga didustakan dan lebih dahsyat kedustaan mereka. Maka Nabi juga harus sabar, ya, terhadap cemoohan orang-orang kufar, ya. Dan di akhir ayat fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Itu pernah Nabi bacakan surah An-Najm ini di sekitaran Ka'bah. Pembesar kafir Quraisy itu mendengarnya dan akhirnya mereka ikut sujud karena terkesima dengan indahnya susunan kata dan bahasa yang Nabi perdengarkan. Inilah menandakan mukjizat daripada Al-Quran. Secara tidak sadar mereka akhirnya ikut bersujud. Ya, nah demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.